Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam selalu tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bulan Ramadan yang biasa kita sebut juga dengan bulan puasa atau Syahrus Syiyam, bulan yang penuh perjuangan, bulan penuh jihad. Jihad dalam artian itu kemampuan mencurahkan sepenuhnya akan kekuatan diri, baik kekuatan fisik, kekuatan jiwa atau rohiyah diri, maupun kekuatan finansial kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita membaca sejarah sirah Rasulullah SAW di bulan Ramadan atau bulan puasa, yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah identik dengan suasana yang lemah atau payah. Namun di bulan yang mulia ini, justru selama bulan Ramadan terjadi banyak perjuangan atau jihad yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang menentukan perjuangan laju geraknya dakwah agama Islam selanjutnya. Nah, sehingga agama Islam bisa tersebar dan tegak di berbagai penjuru dunia. Sejarah telah mencatat dengan tinta emas, generasi Islam terdahulu telah menancapkan tonggak sejarah penuh kemuliaan dan kegemilangan. Dalam puncak peradaban manusia, Islam pernah berjaya selama 13 abad lamanya. Sejak Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul Allah pada tahun 611 Masehi. Selama 23 tahun berdakwah, beliau telah berhasil mendirikan negara, mengangkat derajat manusia dari menyembah berhala menjadi bangsa yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan hanya menumbangkan kejahiliahan, Rasulullah juga berhasil membersihkan kesombongan, ketamakan orang-orang Yahudi yang ketika itu berada di kota Madinah dan menyebarkan Islam ke berbagai suku, kabilah, sehingga hampir semua suku-suku di Jazirah Arab telah tersentuh oleh kemuliaan cahaya Islam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dalam sejarah selama 10 tahun di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjuangan atau perang. Beliau mengirim pasukan sebanyak 28 kali. Rata-rata 1 tahun itu kalau dihitung 3 kali pengiriman pasukan. Beberapa di antaranya justru terjadi di bulan Ramadan. Hebatnya lagi, Rasulullah hanya merasakan 8 kali bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi prestasinya luar biasa. Ada beberapa rangkaian sejarah tentang bulan Ramadan yang penuh dengan kemenangan. Yang pertama yang kita kenal yaitu Perang Badar. Terjadi pada hari Jumat 12 Ramadan tahun kedua Hijriah. Inilah perang pertama antara muslimin di Madinah melawan orang-orang kafir Quraisy dari Mekah.
Dikatakan juga sebagai furqan, yang artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena dalam pasukan kafir Quraisy terdapat anggota keluarga dan pasukan Islam. Ada paman bertemu dengan anak keponakannya. Ada saudara bertemu dengan orang tua saudaranya. Bahkan ada anak bertemu dengan ayahnya. Dan dicatat dalam sejarah, pasukan muslimin saat itu berjumlah 314 orang. Dengan melawan pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 orang. Namun Allah memenangkan pasukan muslimin meskipun mereka hanya sedikit dengan persenjataan seadanya dan hanya mengendarai onta yang dinaiki oleh 3 orang secara bergantian. Yang kedua, Perang Uhud terjadi pada bulan Syawal 3 Hijriah. Ini adalah perang balas dendam kaum kafir Quraisy atas kekalahan mereka di waktu perang Badar. Pasukan muslimin yang berjumlah 700 orang melawan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 3.000 orang. Yang ketiga, yaitu perang Ahzab, terjadi di bulan Syawal 5 Hijriah. Saat itu pasukan Islam berjumlah 3.000 orang melawan pasukan kafir yang berjumlah 10.000 orang. Rasulullah menggali parit selama bulan Ramadan sepanjang pintu kota Madinah untuk mencegah masuknya tentara kafir ke kota Madinah. Rasulullah dan sahabat mengganjal perutnya dengan batu karena menahan lapar dan haus. Lebar parit 7 meter dan dalamnya 3 meter. Setiap 40 hasta digali oleh 10 orang sahabat. Yang keempat, Fathu Mekah. Yang ini terjadi juga di bulan Ramadan 8 Hijriah. Tidak sampai 10 tahun sejak Rasulullah diusir dari kota Mekah dan juga para sahabat-sahabatnya. Allah memberikan pertolongannya dengan banyaknya kemenangan yang diberikan kepada kaum muslimin. Sehingga kekuatan kaum muslimin makin berlipat dan makin banyak. Makin banyak suku dan kabilah yang masuk Islam. Sehingga Rasulullah memutuskan untuk show of power bahasanya. Artinya mengutus perjalanan dengan membawa seluruh kaum muslimin ke kota Mekah. Yang diperkirakan jumlah kaum muslimin saat itu 100.000 yang menuju Mekah. Datang dari berbagai penjuru dan masuk dari berbagai pintu. Abu Sufyan sebagai pemimpin kota Mekah menjadi ciut nyalinya dan yakin tak akan mampu mengalahkan pasukan Muhammad yang sangat besar. Kaum muslimin rahimakumullah. Itu tadi beberapa prestasi yang diperoleh kaum muslimin pada masa Rasulullah SAW. Sekarang mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Sudah berapa kali kita bertemu dengan bulan Ramadan? Dan apa prestasi kita untuk membangun diri kita dan apa kiprah kita di masyarakat? Mudah-mudahan kita semua mampu menjadikan bulan Ramadan ini sebagai momen penting dalam meningkatkan perjuangan kita. Bagi ibu-ibu yang berjihad memasak persiapan untuk bersahur, sebuah perjuangan. Berjuang melawan kantuk, berjuang melawan lelahnya untuk menyiapkan makan sahur bagi keluarganya. Seorang ayah juga berjuang mencarikan nafkah untuk keluarganya di bulan Ramadan yang juga harus mampu menahan lapar dan hausnya. Bagi seorang pelajar, mampu belajar dengan baik, tidak menjadi lemah dan lesu karena bulan Ramadan ini. Dan bagi kita juga,
Mudah-mudahan bisa menguatkan ibadah-ibadah kita sehingga mencapai ketaatan kita kepada Allah semakin bertambah dengan memanfaatkan perjuangan jihad di bulan Ramadan ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada bulan Ramadan dan juga sebagai bentuk perjuangan kita dalam melaksanakan mencapai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat, apa yang kita lakukan dihitung sebagai ibadah bagi kita semuanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk golongan orang-orang yang mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah dengan penuh kesungguh-sungguhan. Demikian ceramah sekitar bulan Ramadan kita ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.